Oke, teman-teman, jumpa lagi di Angkringan Show. Kali ini kita ada di CGP Ego Plaza. Kita akan ngebahas film Teman Tapi Menikah 2. Ya, kayaknya enak banget. Teman Tapi Menikah kedua ini diperankan siapa namanya? Adipati Dolken sama Mawar De Jong. Kalau yang awalnya kan Teman Tapi Menikah yang pertama itu kan Adipati Dolken sama siapa yang pemeran Milea? Vanessa ya? Vanessa. Vanessa. Di film yang kedua ini masih diangkat dari novel karya Ayudhya Bing Slamet yang menceritakan kisah dia dengan suaminya yaitu Dito Percussion. Yang kalau misalnya nggak kenal, lihat aja acaranya Sarah Sechan. Betul betul betul. Dikisahkan mereka sudah menikah dan mereka akan mempunyai anak. Di sini juga bagaimana dikisahkan kegalauan-kegalauan pengantin yang bakal punya anak ya, bisa dibilang kayak gitu. Ini bisa, kalau kata saya sih biarpun pernah ngerasain tapi ini kena banget sih. Nah, kalau gitu kita akan mulai bahas. Nah, di sini kan bisa dibilang karena diadaptasi dari novel mungkin agak mudah, terusnya juga gue ngelihat kayaknya karakternya itu dikembangkan sangat kuat. Gue jujur ya, gue ngelihat Mawar De Jong aja, gue kayak ngelihat Ayudhya Bing Slamet gitu. Iya. Tapi kalau misalnya Adipati Dolken, gue agak kurang paham ya sama karakternya Dito. Nah, menurut lu nih, yang bikin scene yang menguatkan karakter Maria De Jong ya kalau nggak salah namanya, sehingga mirip dengan Ayudhya Bing Slamet tuh menurut lu, atau mungkin yang menguatkan karakter si Adipati Dolken mirip Dito Percussion, menurut lu scene mana? Kalau pertama scene yang di restoran itu makan sama pelukan gitu. Oh, yang dia scene-nya yang udah nikah itu ya. Sama apa sih? Ngasih apa sih ngelamar gitu, tapi cincinnya kebalik. Nah, itu jadi karakter TikToknya enak. Kemudian pada saat di kamar berduaan yang siapa si Chip ya, manggilnya Chip ya, karakter Chip lah gitu gue bilang, atau ayo dia pada saat ngegunain apa sih, vacuum cleaner, kemudian vacuum cleaner terus beres-beres, ya gitu deh. Jadi istilahnya tuh pacaran tuh indah, tapi kalau udah nikah tuh ketahuan buruk belangnya lah ya, misalnya tuh yang seperti ada scene yang bilang apa sih, yang kata dulu tuh kamu pokoknya sekarang tuh kamu kok jadi istri yang serigala loh pokoknya, kalau nggak salah ingat gua sih itu tuh. Tapi ada beberapa sih di bagian itu, masa mau ngitin pacar apa sahabat lu sendiri tuh, itu nggak ada di potongannya. Nah, itu berarti disensor tuh, tapi ya Tapi apa. ada tuh yang adegan terakhir, pas dia nunjukin tes pack si Dito dengan kelakarnya ngomong ini, masa gua mau ngamili sahabat gua sendiri padahal kan udah nikah ya. Ya emangnya rada gesrek sih otaknya. Tapi ya overall ya nggak ngerubah cerita sih. Cuman ya itu ada beberapa scene yang di trailernya ada, tapi nggak ada di apa, di film secara utuh sih. Itu yang gua sayangkan, kenapa dipotong gitu, atau mungkin terlalu ya gitulah. Gue sih sebenarnya gue sebenarnya setuju tuh dengan beberapa scene yang lo bilang, karena gue lihat juga di IG foto nikahnya Ayudhya asli ya dengan Dito Percussion itu emang di beberapa angle itu mirip sih kalau menurut gue. Nah, di sini kan ada kegalauan nih. Kalau menurut lo tuh nih inti cerita ini kegalauannya secara apa ya? Secara terpampang itu yang lo lihat tuh kegalauannya tentang apa sih? Seorang pasangan muda yang belum siap untuk jadi orang tua, dengan kenyataan dia harus nerima hamil istrinya. Itu aja sih, kaji mereka belum bisa jadi orang tua gitu. Memilih istri mah hal yang wajar ya. Cuma mungkin dengan hamil itu awalnya mereka punya rencana-rencana itu, jadi akhirnya gara-gara hamil mungkin rencana-rencana itu bisa tidak terlaksana juga. Mungkin kepanikan ini ya. Orang tuh belajar hamil kan ada istilah mual-mualnya kayak gitu. Kalau lu dulu tuh istri ngalamin nggak yang kayak yang aneh-aneh gitu, kayak mualan dan sebagainya? Ya kalau gue sebagai seorang ayah sebelumnya jadi seorang suami yang istri hamil, ya ngalamin sih aneh gitu, sampai kalau deket gue aja kayaknya benci banget gitu. Tapi ini di toko ini sebaliknya ya, malah si Ayunya itu nggak mau pisah dari si Dito ya. Nah, yang bikin trouble-nya itu menurut lu tuh di mana? Pertama ya itu tadi, pacaran rasa temen rasa pacar, tapi begitu nikah istri Rasa segala. rasa segala, karena emang ya itu tadi, di film ini menceritakan
gimana harus sabarnya seorang suami dan gimana caranya seorang istri yang hamil yang karena kadar emosinya yang labil. Nah, itu harus bisa sama-sama saling mengerti gitu. Intinya sih ini sebuah film, gue bilang dibilang romantis iya, film keluarga juga iya kan gitu. Jadi harus sama-sama saling mengerti, dan yang tidak kalah penting ya itu tadi, sebagai seorang suami harus siap siaga terjaga lah gitulah. Intinya tuh ibarat kata udah jadi dua orang yang jadi satu lah intinya ya. Betul. Nah di sini tuh kan mulai berkembangnya lagi cerita. Di menurut lo tuh yang bikin titik balik berkembang cerita ini makin berkembang tuh di mana? Scene apa? Kalau gue pada saat si Chip atau si Ayu dia itu memilih antara harus sesar dan normal. Karena itu jujur ya, gue sendiri kan sebagai seorang suami yang istri gue mau melahirkan itu dilema nih. Apalagi gue ngerasain banget gitu, anak gue tuh susah banget ngelahirin. Wah itu dilema banget, dan di cerita itulah berkembang apakah kita sebagai seorang suami harus memutuskan ya dok sesar dok, atau ya bu normal aja gitu pasarnya. Nah itu di cerita itu digojolok banget apa sih namanya sisi emosi seorang suami dan istri. Dan mungkin ya gue nggak tahu deh, karena teman-teman yang bagian kita tonton tuh udah menikah atau belum kita nggak tahu, tapi kebanyakan sih ya yang udah menikah sih ya, apa yang masih ABG atau belum menikah atau pacaran gitu. Gue nggak tahu, kalau gue sih ngerasain karena gue udah menikah gitu ya. Dan itu Tapi kan juga gue nggak mungkin bisa nanyain satu-satu penontonnya. ya, ya juga sih ke situ Bang. Cuman bagi gue scene itu relate banget sama kehidupan kita yang rumah tangga gitu, relate banget apalagi pada saat apa nemenin siapa si Dito tuh pada saat ngelahirin. Nah itu ini film gue banget. Intinya tuh kegalauan mereka tuh untuk proses persalinan itu emang ibaratnya terpapang nyata ya. Mawar De Jong juga ibarat kata menurut gue juga bisa lah memerankan wanita yang bakal kesulitan melahirkan ya. Dia kan punya cita-cita, maaf spoiler, cita-cita untuk lahir normal dengan segala usaha, tapi apa mau dikata gitu kan. Tapi akhirnya dia bisa mengatasinya, lahir normal. Tapi gue mau nanya nih, untuk dia kan pengennya lahir normal tuh tujuannya, dan dia harus ngambil keputusan. Menurut lu tuh keputusannya logis dan relate gak sih? Kalau di kehidupan nyata sih relate, karena waktu itu kita musyawarah nih sama istri ya, gue flashback aja. Jadi film ini juga jujur aja teman-teman mewakili orang-orang yang nikah baru yang pertama kali mau punya anak. Jadi Anda harus siap-siap seperti itu. Relate, kalau bagi gue relate sih. Kalau endingnya sendiri dari film ini menurut lo oke nggak? Dari maksudnya kan tadi kan dia ada permasalahan gitu kan ya. Kemudian solusinya juga relate lah dengan kehidupan nyata. Apalagi kan emang film ini kan diadaptasi dari novelnya juga diangkat dari kehidupan dia. Kemudian ending filmnya ini menurut lo oke nggak? Pertama agak mirip sih, soalnya Adi dia kan nggak pakai kerudung. Di Cicip itu kan dia pakai kerudung, agak mirip lah. Cuman gue nyayangin aja terlalu apa ya? Kok gini amat akhirnya gitu? Nggak apa sih? Nggak ngena lah. Harusnya kan kalau happy endingnya yang berkesan gitu. Kalau dikilas balik dari awal kita nonton, pembukaan udah cukup bagus karena udah ketanam banget nih di otak bawah sadar kita. Wah ini teman rasa pacaran rasa teman, tapi begitu jadi istri rasa serigala. Itu udah ketanam banget tuh kayak gimana nih konfliknya. Tapi ya kalau gue bilang endingnya ya kurang nancep gitu sih kalau bagi gue mah. Endingnya cuma ini doang ya, maksudnya Tidur bareng gitu. kecapean ya istilahnya. Mungkin bakal jadi the next journey lagi buat mereka. Iya kan bisa dibilang kayak gitu. Nah, terus kalau secara keseluruhan nih, scene favorit bagi lo? Pertama gue scene favorit itu saat si tokoh utama David didadalkan sama si Maorjong lagi chattingan tuh. Terus kemudian yang pas chatting si Mawar siapa? Yang si Chip datang gitu ya. Wah itu pas nengok nggak tahu ya temannya jadi pura-pura baju anjing kata gue. Kayak gitu banget, ditabokin lagi. Intinya teman-temannya ngebully apa? Kan teman-temannya udah nikah, jadi agak ngebully si Dito juga ya. Kalau menurut lo kekuatan film di film ini apa? Gue suka temennya yang quote kalau pegel dipijitin, jangan dipotong. Nah itu
tersirat bahwa kalau berumah tangga itu ya harus ngasih solusi, jangan langsung berpikir cepat atau singkat gitu sih. Harus lebih bijaksana ya. Ya, bijaksana. Mungkin konklusinya itu, kalau gue pribadi sih film ini dari karakternya kuat banget, terus ya gue suka sama tempatnya. Bali, Balik Ubud, is the best lah pokoknya. the best lah. Satu lagi pesannya ya ini udah umum banget sebenarnya, nggak diucapin sama penulis ya atau mungkin produser atau mungkin yang lainnya tim, bahwa sering banget persahabatan diakhiri dengan pernikahan, tapi jarang banget pernikahan diakhiri dengan persahabatan. Kayak gitu intinya. Bingung kan lu? Ya udah, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bahas film-film yang lain lagi. Thank you. Ya.